Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah taklim yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis ilmu meskipun online, tidak secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan beberapa hari yang telah lewat dan ke depan betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah musibah yang telah kita dapati ini atau yang kita hadapi sekarang ini. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan judul atau tema, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kamu sekalian bertakwa. Kira-kira kalau kita tanyakan kepada diri kita, apakah diri kita itu betul-betul ingin menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Tentu jawabnya iya. Nggak ada satu orang pun yang mengatakan, oh enggak, saya mau jadi biasa-biasa saja. Saya nggak akan jadi orang yang bertakwa. Saya kira tidak ada. Pasti kalau dikatakan, kamu ingin nggak jadi orang yang bertakwa? Pasti ingin jadi orang yang bertakwa. Kemudian apakah antara ucapan keinginan hati kita, kemudian perilaku kita, itu sudah menunjukkan bahwa kita punya keinginan untuk menjadi orang yang bertakwa? Ini yang perlu kita muhasabah. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, karena memang itu adalah kepentingan kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kepentingan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya hasilnya pun adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita akan sukses, kita akan bahagia. Ini banyak gangguan kayaknya, apa ya Pak? Halo, cek. Ya, jelas kok, jelas Ustaz. Oke. Ini digambar ya. Baik. Jadi ketakwaan itu yang akan mendapatkan keuntungan itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Oleh karena itu kita harus muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita hisab, mari kita hitung, mari kita tilik diri kita. Apakah kita ketika kita menyampaikan bahwa kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kemudian hati kita, ucapan kita, perbuatan kita selaras dengan keinginan kita? Alhamdulillah, ke depan kita akan masuk kepada satu bulan yang insya Allah bulan ini sangat menguntungkan sekali untuk kita. Jangan sampai bulan ini terlewat begitu saja tanpa ada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, takwa tentunya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat makna dari takwa itu sendiri adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada beberapa makna takwa, di antaranya adalah muhafazatu adabi syariah, menjaga aturan-aturan syariat, menjaga adab-adab syariat. Pemahaman yang lain, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gabungkan dari dua pengertian itu, maka sungguhnya
takwa itu tidak cukup hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya saja, tidak. Akan tapi harus ada adabnya atau kita kembali kepada syariat. Ya, bagaimana kita meninggalkan larangan-larangannya? Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintahnya? Nah, ini tentunya tidak semau sendiri. Ada tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini maka harus dipadukan. Adab-adabnya, syariatnya itu harus dijaga dengan baik ketika kita melaksanakan perintah Allah ataupun ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah kenapa kita harus mencari ketakwaan? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa takwa itu sangat luar biasa. Kalau kita insya Allah sudah hafal semuanya, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita itu akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ingin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Ketika Allah memuliakan kita, ya Allah. Ketika Allah ridho dengan kita, ya Allah, luar biasa. Apapun yang terjadi di dunia ini, sungguhnya tidak ada tidak ada gunanya. Ya. Tapi ketika Allah ridho dengan kita, Allah cinta dengan kita, ya Allah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sejati, yaitu surga. Kesuksesan yang sejati, yaitu surga. Ini jamaah yang berbahagia, perlu kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, ketika dalam kondisi seperti ini, kondisi wabah seperti ini, ya tentunya kita harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sabar, lebih tawakal, dan sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di rumah masing-masing. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum 'indallahi atqakum." Al-ayah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Itukah kita atau mereka orang lain atau siapa? Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, itulah yang harus kita kejar karena memang adalah akramakum indallah. Ketika kita berusaha benar-benar untuk mencari ketakwaan, tentunya sesungguhnya kita adalah mencari kemuliaan. Dan kemuliaan yang kita cari itu bukan di hadapan manusia, tidak. Tapi di sisi zat yang maha segalanya. Zat yang memelihara kita. Zat yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rizki kepada kita. Memberikan kebahagiaan kepada kita, keselamatan kepada kita, menjaga kita. Luar biasa. Ini jamaah yang berbahagia. Ya. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Untuk bisa betul-betul bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kita dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah kita orang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena memang tidak semua orang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia beriman tapi tidak Islam, bisa jadi. Ya. Iman saja tapi tidak mau syahadat. Percaya tapi nggak mau syahadat, tetap di dalam kekafiran. Islam, tapi belum tentu semua orang Islam itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat makna ittaqullah haqqa tuqatih di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ataupun As-Sa'di, di sana Ibnu Mas'ud menjelaskan
bahwa maksud daripada ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, itu ada 3 pengertian. Yang pertama adalah ayu ta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah itu ya ditaati, ya, bukan dimaksiati. Ini. Nah, kalau kita mengaca diri kita, ketaatan kita dengan maksiat kita banyak mana? Nah, kalau kita sudah dari sisi ini ketaatan kita dengan maksiat kita ternyata banyak maksiatnya, apakah kita sudah pantas untuk menyandang haqqa tuqatih? Kemudian yang kedua, wa yudhkara fala yunsa. Hendaknya Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun itu, diapakan? Diingat terus. Ingat kepada Allah terus dimanapun berada. Ingat kepada Allah, insya Allah akan membawa ketenangan. Dan kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Dengan tenang, dengan ketenangan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan lebih bisa menjaga diri kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian Ibnu Mas'ud menjelaskan yang ketiga adalah wa yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah itu senantiasa disyukuri nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, yang sungguh sangat luar biasa, tidak terhitung. Nikmat sehat, sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman. Karena tidak ada gunanya kesehatan, kesempatan, harta, kedudukan, jabatan. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Nah, miskin, imannya kuat itu lebih baik daripada kaya, tapi nggak punya iman. Rakyat jelata lebih baik daripada pejabat yang tidak punya iman. Tapi kalau jadi rakyat jelata, dia soleh, beriman betul-betul kepada Allah, tentu dia lebih baik daripada pejabat yang punya jabatan tinggi akan tapi tidak punya iman. Atau melupakan Allah, atau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia. Nah, itulah 3 pengertian atau pemahaman yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud di dalam kitab tafsir terkait dengan ittaqullah haqqa tuqatih. Selanjutnya akan saya sampaikan, sungguhnya apa keuntungan kita kalau kita bertakwa kepada Allah, janji Allah itu bagaimana? Setidaknya di dalam Al-Quran itu ada 3 janji yang Allah menggunakan dengan kalimat wa may yattaqillaha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala urusan atau persoalan. Dan dia akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam Al-Quran surat At-Talaq juga ayat 4-nya. Yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dijadikan baginya kemudahan di dalam segala urusannya. Kemudian yang ketiga adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dzim lahu ajra. At-Talaq ayat 5. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihapus segala dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan pahalanya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama apa tadi? Adalah akan diberi jalan keluar dari segala urusan atau persoalan yang menghimpit atau yang ada pada kita. Diberi rizki dari yang tidak kita sangka-sangka. Yang kedua, segala persoalan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun persoalannya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah akan dihapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilipat gandakan pahala kita. Luar biasa. Masya Allah. Ya, tentunya kita harus ingin dan ya sepantasnya lah memang harus dikejar dengan sekuat tenaga kita. Jamaah yang berbahagia, kemudian berikutnya, bagaimana agar kita bisa mendapatkan itu semuanya? Kembali kepada tema, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Kita juga akan kembali kepada Al-Quran.
kata la'allakum di dalam Al-Quran itu ternyata tidak hanya terkait dengan puasa. Setidaknya di dalam Al-Quran, ayat yang berakhir dengan la'allakum tattaqun, itu ada 6 ayat di dalam Al-Quran. Akan kita baca semuanya. Jadi bukan hanya puasa saja yang menjadikan kita agar kita bertakwa, itu tidak. Karena apa? Ya kalau puasa saja, ya sangat sangat sempit sekali. Padahal hidup kita tidak hanya pada bulan puasa. Iya, kalau pada bulan puasa kita sedang berpuasa, sedang iman kita baik, tinggi gitu. Kemudian kita meninggal dunia, alhamdulillah itu. Dalam kondisi yang iman luar biasa, ibadah luar biasa. Tapi kan hidup kita, wallahu alam, bisa jadi setelah puasa Syawal, kemudian dan seterusnya sampai Sya'ban lagi. Bagaimana kehidupan setelah Ramadan? Nah, ini. Maka bukan hanya puasa saja yang menjadikan kita bertakwa kepada Allah, tapi memang ulama mengatakan bahwa ya puasa inilah yang betul-betul paling agung ya di dalam upaya agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan saya sampaikan. Yang pertama adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Ini mohon maaf, presentasi tidak jadi saya presentasikan, biar enak sajalah. Jadi, tidak jadi ya. Baik, yang pertama adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 21. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, wahai manusia, beribadahlah kamu sekalian. Nah, ini, beribadahlah, mengabdilah kamu sekalian. Kepada siapa? Kepada Rabb kamu sekalian. Nah, jadi kita diperintahkan kalau di dalam tafsir itu U'budul Rabbakum ini, kata beribadahlah kamu sekalian bermakna at-tauhid. Jadi hanya menyembah kepada Allah wahdah, Allah saja. Jangan sampai kita mengabdikan diri, menghambakan diri kepada selain Allah, kepada orang, kepada jabatan, kepada harta, kepada wanita. Na'udzubillah. Nah ini. Jadi penghambaan diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hanya Allah yang pantas untuk dihambani. Hanya Allah yang pantas untuk ditunduki. Kenapa? Karena alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah yang menciptakan kamu sekalian, menciptakan kita semuanya, yang mengatur kita semuanya, yang nantinya juga akan mematikan kita semuanya, yang akan membangkitkan kita, yang akan menanyai kita pada yaumul qiyamah kelak tentang perbuatan kita, meminta pertanggungjawaban kepada kita. Nah, ini. Oleh karena itu, Abul A'la Al-Mududi mengatakan ibarat yang baik itu pengabdian kita kepada Allah itu diibaratkan dengan seorang budak terhadap tuannya. Pada zaman dahulu sebelum Islam datang itu ada perbudakan. Diibaratkan dengan seorang budak, bagaimana budak tunduk patuhnya kepada pemiliknya, tuannya. Kenapa? Karena dia yakin. Saya itu ada yang memiliki. Siapa? Tuan saya. Saya itu ada yang ngatur. Siapa? Tuan saya. Saya itu ada yang memberi makan. Siapa? Tuan saya. Itulah seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang memberi hidup kita Allah, yang mematikan kita Allah, dan segalanya Allah. Maka seorang budak kepada manusia saja seperti itu, apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang budak kepada manusia tunduknya luar biasa. Ke timur, manut ke timur. Ke barat, manut ke barat. Ke utara, turun ke utara, ya ke utara. Suruh naik, ya naik. Turun, turun. Nah, ini tidak ada pengeyelan. Nah, ini. Tapi memang ternyata begitu. Manusia, ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Nah, ini. Jadi memang sifat
ada sifat dasar manusia itu apa? Aktsaru syai'in jadala. Suka menjidal, suka ngeyel. Nah ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Agar supaya apa? La'allakum tattaqun. Jadi mari kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan ibadah, membersihkan ibadah hanya kepada Allah. Ya, penghambaan diri kita, ketaatan kita, ketundukan kita, merendahkan diri kitanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, poin yang pertama. Jadi nggak mungkin akan menjadi orang yang bertakwa kalau nggak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin akan dimuliakan oleh Allah kalau kita nggak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 63. Al-Baqarah 63. Jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 63 ini memerintahkan kita agar memegang teguh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, jadi apa ya? Kalau kita sekarang ya adalah Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim. Ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 63. Dan ayat yang semakna juga ada di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 171. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tursina di atas kepalamu. Seraya kami Allah berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini jamaah yang berbahagia. Jadi beribadah, kemudian kita harus berpegang teguh kepada apa yang diturunkan Allah. Berarti apa? Berarti kita harus mempelajari Al-Qur'anul Karim dengan sungguh-sungguh dan mempelajari semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah, untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan dunia ini. Berpegang teguhlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman yang paling utama di dalam hidup dan kehidupan kita. Meminta nasihatlah kepada Al-Qur'an, meminta wasiatlah kepada Al-Qur'an, dan minta petunjuklah kepada Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 179. Yaitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu sekalian, di dalam hukum qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Ya. Hai orang-orang yang ya ulil albab, orang-orang yang berakal. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu sekalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Ya. Kemudian berikutnya setelah tadi kita diperintahkan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ibadah, kemudian kita supaya berpegang teguh kepada apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah agar supaya kita meyakini hukum Allah, meyakini hukum Allah dengan segala hikmah yang ada di dalamnya. Ini jamaah yang berbahagia. Ini tidak mudah. Meyakini di sini bukan berarti hanya tahu, hanya
ya beriman saja. Tapi bagaimana menerapkan ya, hukum Allah ini agar supaya bisa teraplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ibnu. Salam. Ya. Jadi ini yang ketiga, ya, meyakini hukum Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah lah yang akan membawa kemaslahatan. Ya. Yang Islam menjadi rahmatan lil alamin itu ya karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada syariat, ya, bagaimana akan bisa menjadi maslahat? Kalau tidak ditegakkan, bagaimana juga akan menjadi maslahat? Ya. Jadi inilah sungguhnya yang harus kita renungkan bersama-sama. Bahkan disebutkan di sini ya hukum kisos yang kelihatannya mengerikan. Ya. Orang membunuh, kemudian dibunuh. Tapi ingat di dalamnya ada jaminan kelangsungan hidup. Hikmah yang ada di dalamnya. Apa? Ya, agar kita tidak saling membunuh. Ketika di dalam tafsir dijelaskan, ya, kalau ada orang muda ingin membunuh orang lain karena suatu hal, ketika ingat hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhenti, tidak akan membunuh. Karena apa? Karena dia takut dibunuh. Ah, ini jamaah yang berbahagia. Jadi ini yang ketiga, la'allakum tattaqun. Kesadaran kita tentang hukum Allah dengan segala hikmahnya. Nah, la'allakum tattaqun, agar supaya kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat, menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Ya. Menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Yaitu yang biasa kita hafal sudah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah 183. Yaitu terkait dengan puasa Ramadan itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian puasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa kita sudah memahaminya dan banyak yang membahasnya. Saya tidak akan bahas masalah puasa. Hanya sedikit saja bahwa asyamu junnah, puasa itu memang tameng. Dan sudah sewajarnya ketika bulan puasa manusia luar biasa di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, ini luar biasa. Karena setan dibelenggu dan sebagainya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya Allah, luar biasa. Ini. Maka menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari segala kemaksiatan, dari segala sesuatu yang justru akan menjerumuskan kita ke dalam kerugian yang besar, yaitu siksa api neraka. Nah, di dalam bulan Ramadan tentunya adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, lahir dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik. Jemaah yang berbahagia, jadi ini, bagaimana kita bisa menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari segala bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan hati, kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata kita, dan segalanya. Bagaimana kita bisa menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Agar supaya la'allakum tattaqun, kembali ke sana. Kemudian yang terakhir adalah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 153. Al-An'am, ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya
Islam itu adalah sirati mustaqimah, jalan yang lurus. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sirat, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan Allah itu. Ya, wala tattabi'us subula, dan jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka jika engkau mengikuti jalan-jalan yang lain, memilih jalan-jalan yang lain, maka akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu sudah kami wasiatkan kepada kamu sekalian agar supaya kamu sekalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan jalan yang lurus kepada kita. Maka jangan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima. Jangan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, jangan mencari jalan lain. Carilah jalan Islam. Carilah jalan Al-Qur'an. Ini yang paling luar biasa. Kadang-kadang banyak orang dalam urusan-urusan tertentu ternyata lebih memilih jalan lain dibandingkan dengan jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu maka mari kita bersama-sama teguhkan hati kita. Teguhkan hati kita, tekad kita agar supaya kita betul-betul menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan keberuntungan yang hakiki yaitu surga. Maka berusahalah kita dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar untuk menjadi orang yang bertakwa dalam kondisi apapun, kondisi senang, kondisi susah, kondisi ujian yang begitu berat, ataupun kondisi ujian yang tidak begitu berat, harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita bersama, dan kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap berada di jalannya, dan mudah-mudahan Allah juga menjaga kita dari segala sesuatu yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu moderator ya. Lebih 6 menit ya. Ya, ada sisa waktu, monggo barangkali ada yang akan didiskusikan oleh kita bersama. Ya, demikian. Iya, makasih Ustadz Kahar dari para jamaah online yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ayat yang mengandung langal lakum tatakun itu tidak hanya satu. Ada 5 Pak? Ada 6 tadi Ustadz? Ada 6. Ada 6 ya? Yang semakna ada 2, sehingga intinya 5. 5 ayat ya. Ya. Ayat ya. Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah ayat 63, ya. Al-Baqarah ayat 179, betul. Al-Baqarah ayat 183, ya. Dan Al-An'am 153. Ya. Iya, betul gitu ya? Ya, betul. Nah, yang semakna dengan Al-Baqarah 63 ya. Adalah Al-A'raf 171. Oh, Al-A'raf 171. Al-A'raf 171. Oke. Baik, terima kasih. Dipersilahkan para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan. Ini barangkali sebelum ada yang langsung, ada yang juga chat ini. Sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini berkaitan dengan sahur di bulan suci Ramadan. Nah, ini dengan sahur di bulan Ramadan. Ini dari Pak Rof Zulfikar. Nah, berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Akan tetapi kejahatan merajalela di muka bumi. Bagaimana cara kita menyikapinya sebagai orang Islam? Yang kedua, masih pertanyaan dari Pak Rozul Fikar ini berkaitan dengan
apa namanya bulan suci Ramadan masih. Bila kita lalai tidak sahur dan tetap menjalankan puasa, apakah kita tetap mendapatkan keberkahan dari sahur tersebut karena lalai dalam bersahur? Nah, monggo Ustadz Kahir, itu ada dari Pak Prof. Zulfikar ini ada 2 pertanyaan. Baik, yang pertama adalah apa ini? Mensikapi ya banyaknya manusia pada bulan Ramadan ini ya masih banyak melakukan kemaksiatan begitu ya? Iya. Ya, tentunya yang pertama bahwa kita harus menjaga diri kita. Ya. Kita harus menjaga diri kita. Itu yang paling penting. Oleh karena itu di dalam Al-Quran kan sudah jelas, ku anfusakum, jaga dirimu. Nah, agar supaya apa? Jangan sampai kita ya terkena pengaruh orang-orang yang di dalam bulan Ramadan itu tetap melakukan kemaksiatan. Ya. Ya, saya yakin ada beberapa kemungkinan di dalam hal ini. Orang yang di dalam bulan Ramadan dia tetap melaksanakan kemaksiatan, bisa jadi dia memang beriman kepada Allah, iya. Akan tapi dia malas. Akan tapi dia enggan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ini adalah dosa, ya. Ini adalah dosa dan jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang yang seperti ini. Yang memang di dalam Al-Qur'an surat apa itu? Minal jinnati wan nas ya. Jadi yang akan menggoda kita itu tidak hanya bangsa yang kita tidak bisa melihat saja, tapi juga manusia. Nah, maka jangan sampai kita tergoda, terpengaruh oleh manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berupaya untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum, jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tentu ya, kita jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Dekat kita dengan mereka boleh, tapi dengan dalam rangka untuk memberikan nasihat. Tapi kalau sekiranya kita tidak mampu, maka jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang bergelimang kemaksiatan. Nah, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Insya Allah dengan berteman dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang soleh, mendekat dengan orang yang soleh, ya di majelis taklim dan sebagainya, insya Allah akan menjaga diri kita. Itu diantaranya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, itu adalah lalai sahur, lupa tidak sahur. Ya. Memang sahur bukan rukunnya puasa. Orang tidak sahur, ya puasanya tetap sah saja. Ya. Tapi apakah dia mendapatkan keberkahan sahur? Yang tidak sahur, tidak sahur ya tidak mendapatkan keberkahan sahurnya. Ya. Jadi ya seperti itu. Suatu amalan yang tidak dikerjakan, ya, maka ya tidak akan mendapatkan keberkahannya. Meskipun ada hadis, ya Allah alam ini, ada hadis yang mengatakan kalau memang dia sudah biasa sahur dan diniati sahur, ya, kemudian dia karena sesuatu hal tidak sahur, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sahur. Barangkali ini bisa menjadi yang kita imani, ya, seperti orang yang tidak bisa berangkat berperang, ya. Tidak berangkat berperang karena apa? Karena uzur. Tapi dia akan mendapatkan pahala jihad juga. Nah, barangkali ke sana. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Itu jawaban dari Ustadz Kahar untuk penanya Pak Zulfikar. Ya. Zulfikar. Ini masih ada pertanyaan juga dari chat ini. Bu Uswah ini, Bu Uswah ya mungkin. Bismillah, izin bertanya, bagi pasien COVID-19 ada 2 kemungkinan, sembuh atau wafat. Ketika bertemu Ramadan masih menjadi pasien
dan menurut dokter tidak boleh puasa dulu karena masih diinfus. Maka sebaiknya berniat mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Nah, itu Ustaz. Baik. Jadi di dalam tuntunan ibadah Ramadan terkait dengan siapa orang yang mengganti, ya, mengkodok di bulan-bulan yang lain, ya, adalah orang yang sakit ringan, musafir, atau orang yang sedang haid atau nifas. Ya. Nah, kemudian kalau orang yang sakitnya sakit diperkirakan sulit sembuhnya, ya, sulit sembuhnya, maka seperti juga orang tua yang sudah tidak mampu sama sekali untuk berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah saja. Ya. Jadi 1 hari membayar fidyah untuk 1 orang miskin. Itu kalau memang dia positif COVID dan menurut dokter bagaimana? Ya, menurut dokter kayaknya kalau memang ada kemungkinan sembuh, maka ya tentunya dia akan mengkodok. Ya. Kalau memang masih ada kemungkinan sembuh, maka dia berkewajiban untuk mengkodok puasanya itu. Tapi kalau tidak ada kemungkinan sembuh, maka pada hari-hari itu, hari-hari di bulan Ramadan yang sudah dilewati itu, dia bayarkan fidyah. Nah, ini memang ya ada kaitannya dengan pendapat daripada medis kesehatan itu sendiri. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Sebetulnya masih ada ini pertanyaan dari chat, tapi barangkali ada yang mau langsung dulu nih. Saya selingi untuk yang akan langsung bertanya ke Ustadz Kahar, dipersilahkan. Online silahkan. Assalamualaikum, ada yang akan bertanya langsung? Oh, silakan. Ini. Monggo, Ustaz Ismanan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon penjelasan hubungan antara muslim, mukmin dan mutakin serta muhsin. Nah, ini hubungannya semacam apa atau ada tingkatan-tingkatan, misalkan mutakin lebih tinggi daripada mukmin atau dengan muslim itu. Nah, itu mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Jadi mutakin jelas itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu mutakin. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu jelas. Kemudian muslim, mukmin, ya. Muslim itu sendiri adalah orang yang bersyahadat masuk Islam. Akan tapi kualitasnya seperti apa orang Islam itu? Nah, tentunya bermacam-macam. Orang Islam itu ya, ada yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ada yang tidak. Nah, maka otomatis Muslim itu di bawah muttaqin. Di bawah muttaqin. Kemudian mukmin, orang yang beriman. Nah, ini. Jadi apakah orang yang beriman itu mesti muslim? Nah, apakah muslim itu mesti beriman? Nah, ini juga satu pertanyaan yang bisa dibolak-balik. Bisa jadi ada orang yang ngaku Islam tapi ternyata tidak beriman. Bisa jadi, ya, Islam KTP. Nah, ini banyak ngaku Islam tapi tidak mau sholat, ya. Padahal bedanya Islam dengan kafir itu ya melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Ya. Al-farqu bainal syirki wal iman atau bainal kufri wal iman itu kan as-sholah. Ya. Bedanya orang kafir dengan orang yang beriman itu sholat. Maka itu, ya. Jadi orang Islam ada yang tidak
tidak melaksanakan ibadah, nah ini dipertanyakan juga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau orang Islam yang beriman sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam konteks ini, maka Islam mukmin muttaqin. Itu dalam telaah saya, ya. Islam, muslim, mukmin, muttaqin. Ya. Dalam konteks orang yang sudah bersyahadat. Ya, dalam konteks orang yang sudah bersyahadat. Jadi dia sudah bersahabat masuk Islam. Nah, kemudian dia tinggal mengaplikasikan keislamannya itu, keimanannya. Yaitu dengan amal soleh, dengan ibadah dan lain sebagainya. Nah, kemudian naik kepada tingkatan muttaqin. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, temukan Ustadz Sismanan. Masih ada lagi, silahkan yang langsung sebelum saya bacakan juga yang chat ini. Saya beri kesempatan satu lagi. Ada yang mau bertanya untuk langsung ke Ustadz Kahar. Dipersilahkan. Kalau belum ada, ini saya Pak, bisa Pak? Iya, monggo. Assalamualaikum Ustadz Kahar, saya Bu Eko dari Bekasi. Alhamdulillah, Ya, dapat sharean tadi di grup PCM dari Pak Amin. Oh, iya. Mohon izin bertanya Pak, ini terkait untuk nanti ibadah di bulan Ramadan, khususnya bagi kaum perempuan. Kalau memang kaum perempuan itu kan memang pasti nanti ada berhalangan atau apa, izin kiat-kiatnya untuk kita sebagai wanita, tapi tetap bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan untuk ibadah-ibadahnya yang kita puasa kan pasti tidak bisa. Terus kalau untuk kita biar bisa paling enggak belajar untuk khatam Al-Qur'an itu kan apa kita di rumah saja tadarusnya, posisinya kita kan sedang berhalangan gitu. Apakah tetap bisa melaksanakan ibadah itu untuk baca Al-Qur'annya, untuk tadarusnya, atau apa sajalah ibadah-ibadah yang bisa dilakukan untuk wanita yang dalam keadaan sedang berhalangan di bulan Ramadan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhalangannya karena berhalangan datang bulan, haid misalnya. COVID itu. Bukan. Oh, tidak. Bukan. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu. Jadi untuk beramal di bulan Ramadan, untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, itu sangat luar biasa, sangat banyak jalannya. Siapapun insya Allah itu akan bisa mendapatkannya apabila kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan itu. Ya, bagi ibu-ibu itu misalnya ada hari-hari yang berhalangan, masih bisa amal-amal lain ya yang bisa dilakukan. Ya, amal-amal lain yang bisa dilakukan. Misalnya tidak bisa tadarus. Dan tadarus ini sebetulnya ikhtilaf para ulama, ya. Ulama para ikhtilaf. Misalnya membaca Al-Qur'an dalam kondisi haid. Ini memang berbeda-beda pendapat para ulama. Ya. Ada yang memang tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Bagaimana kalau yang dipegang bukan mushaf Al-Qur'an, yaitu apa? HP. Nah, ini ya, HP bukan mushaf Al-Qur'an. Atau nah, ini yang sedikit ada ulama membolehkan Al-Qur'an yang tidak sepenuhnya berisi Al-Qur'an. Yaitu apa? Al-Qur'an dan terjemahnya. Nah, ini Al-Qur'an dan terjemahnya. Ini ada ulama yang membolehkan seperti itu. Ya. Meskipun ada yang secara mutlak seperti Muhammadiyah misalnya, itu memang ya boleh saja membaca Al-Qur'an, tidak menghalangi orang membaca Al-Qur'an. Dan seperti itu ya dalam hal membaca Al-Qur'an. Dalam ibadah-ibadah yang lain sehingga kesempatannya juga banyak sekali. Sedekah, berikan nasihat ya dan dan lain sebagainya. Ya. Salat tidak bisa ya, otomatis dia tidak salat. Berdoa, berzikir dan seterusnya ya, berbuat baik itu di bulan Ramadan yang penting adalah jalani dengan ikhlas. Ya, betul-betul menerima qada Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya.
itu yang penting ya. Allah mentakdirkan wanita pada bulan Ramadan ternyata haid, itu sudah terima dengan seikhlas-ikhlasnya, kemudian amalkan yang bisa untuk dilakukan. Kalau memang misalnya membaca Al-Quran karena ikhtilafnya para ulama, hati-hati tidak melakukan itu boleh saja karena kehati-hatian. Ya. Ulama ikhtilaf, ada yang boleh, ada yang tidak, dan sebagainya. Kemudian kita tidak membaca mushaf Al-Quran, ya tidak mengapa. Tapi ngaji lewat lewat laptop, lewat HP dan sebagainya, atau menghafalkan, melafalkan itu diperbolehkan. Ya. Pak, izin bertanya lagi, kalau dari pandangan Muhammadiyah sendiri, soalnya kan memang itu masih banyak, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak, tergantung kita nanti hatinya condong kemana. Tapi saya bertanya, izin kalau dari Muhammadiyah sendiri, bagaimana ya? Tadi kan ada yang memang memperbolehkan, terus dasarnya dari apa gitu loh? Mungkin ada dari Al-Quran atau yang mana, atau hadisnya yang mana, atau biar kalau misalnya kita pun seandainya melaksanakan membaca itu, atau enggak kita seminggu sekali kan suka ada kajian tahsin itu, orang-orang yang menjadi, loh kok kamu masih membaca Al-Quran gitu, kita jadi bisa, oh saya pakai yang seperti ini dasarnya gitu loh. Oh baik, ya, baik. Kalau di Muhammadiyah ini memang tarjih sudah sempat atau pernah ditanya, ya, wanita haid memegang atau membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah, ya. Jadi bagaimana? Nah, ini jawabannya cukup panjang. Ya, yang ada beberapa dalil mengenai memegang Al-Quran. Ya. Mengenai memegang Al-Quran, ya, yang dimaksud adalah mushaf Al-Quran itu sendiri. Ini memang khilafiyah. Disebabkan kenapa? Itu ya di dalam memahami dalil yang berbeda. Ayat 79 surat Al-Waqi'ah, ya, dengan ayat 28 surat At-Taubah. Ini berbeda, ya, ikhtilaf para ulama. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, ya, kecuali Imam Bukhari dan juga At-Tirmidzi. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79 itu kan disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Jadi tidak menyentuh Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 28 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Kayak orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan At-Tirmidzi dari Hudzaifah Al-Yamani, ya, di sana disebutkan yang artinya Rasulullah bersabda bahwasanya orang Islam itu tidak najis. Nah, kemudian memahami ayat dan hadis di atas itu memang ulama tidak sependapat, artinya ada ikhtilaf. Nah, maka bagaimana kalau tadi ditanyakan bagaimana Muhammadiyah, ya, bahwa tidak ada halangan orang Islam untuk membaca Al-Quran sekalipun tidak wudu. Ini ya, sekalipun tidak wudu, hanya diutamakan untuk memegang Al-Quran dalam keadaan suci, terutama kalau membacanya. Ini pertama, yang masalah suci dan tidak sucinya, wudu dan tidak wudunya. Kemudian berikutnya, mengenai larangan orang yang sedang haid dan nifas. Ya. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Jabir bin Abdullah, ya, yang artinya saja, biar cepat ya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ia berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah hendaknya si haid, orang yang haid itu, dan si nufasa, ya, orang yang nifas itu membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Daruqutni ini dinyatakan mungkar, tidak sahih, ya. Jadi di Muhammadiyah hadis mungkar ini jelas tidak dipakai sebagai hujah. Ada hadis lain yang isinya juga melarang orang yang junub dan haid membaca Al-Quran, yakni riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Artinya, janganlah orang yang sedang junub dan sedang berhaid membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis di atas, hadis tersebut, menurut As-Suyuti dinilai hasan.
tetapi ya, dalam koleksi hadis hukum dinilai mungkar. Nah, ini diperselisihkan hadisnya itu, ya. Yang riwayat kedua ini diperselisihkan. Maka para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Kemudian bagaimana dalam kesimpulannya ini terdapat dalam fatwa agama jilid 2 halaman 44 ya. Jadi kami tarjih itu memilih sekalipun tidak ada dasar lain kuat untuk pendidikan dan akhlak yang lebih utama kita lakukan kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah ini ya. Kita ulangi. Ya, jadi para ulama itu berselisih pendapat. Sebagaimana sebagian riwayat menyatakan bahwa Imam Malik membolehkan orang yang sedang haid membaca Al-Quran dan tidak membolehkan orang yang sedang junub. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad melarang orang yang sedang haid dan junub membaca Al-Quran sekalipun kurang dari satu ayat. Daud Al-Dhahiri membolehkannya. Ya. Beralasan tidak ada hadis yang sahih. Ini Daud Al-Dhahiri. Ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya. Dan kebalikannya pada asal hukum ialah ini adalah Daud Al-Dhahiri. Dan kesimpulan dari semuanya itu tadi saya sampaikan, kami memilih ini tarjih ya di dalam fatwa agama jilid 2 halaman 44. Sekalipun tidak ada dasar larangan yang kuat untuk pendidikan dan akhlak. Yang lebih utama adalah tidak kita lakukan. Jadi untuk pendidikan dan akhlak itu boleh, ya. Tapi yang lebih utama tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, ini satu fatwa. Ya, silakan untuk dicek kembali fatwa agama jilid 2 halaman 44. Ya. Ya, demikian. Assalamualaikum, masih bisa bertanya Pak Aziz? Ya, monggo Prof. Fauzan ini dari Purbolinggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya nih, dulu almarhum bapak saya waktu sakit itu mau di pas puasa mau dibayar fidyah nggak mau, katanya mau dibayar saja nanti kalau sudah sembuh, ya artinya diganti di lain hari. Tapi kebetulan beliaunya wafat gitu kan. Terus kemudian itu saya ganti puasanya, ya, dan puasa saya untuk mengganti puasa yang ditinggalkan oleh almarhum itu gimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi yang hidup ahli warisnya itu nih, berarti panjenengan ahli waris ya? Iya, iya. Anak dari orang yang meninggal dunia kan, ya? Iya. Nah, maka ahli warisnya itu boleh untuk menggantikan puasa dari orang tuanya yang meninggal dunia. Nah, ini dibolehkan. Ya. Ini saya lagi membuka fatwanya. Ya. Itu intinya di situ sungguhnya. Ya. Iya. Jadi, dibolehkan. Jadi memang ada hadisnya. Hadisnya memang seperti itu. Jadi ahli waris itu bisa menggantikan atau puasa untuk orang tuanya yang meninggal dunia. Ya. Ya hanya pada puasa yang tidak sepenuhnya sebulan, akan tapi berapa hari dia tidak berpuasa saja. Iya. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup ini masih ada yang chat ini, Ustaz Kahar. Ini dari Pak Taufik Arifianto. Tanya Ustadz ini, terkait dengan tindakan-tindakan yang bisa membimbing kita tetap pada garis ketakwaan di dalam kondisi wabah seperti ini. Nah, menjaga ketakwaan dalam kondisi yang seperti ini bagaimana kiat-kiatnya? Kiat menjaga ketakwaan. Ya. Sebetulnya dengan beberapa hadis tadi, ya, bukan hadis, mohon maaf, ayat Al-Quran tadi itu sudah bisa kita simpulkan, ya.
Jadi untuk tetap survive di dalam menghadapi semuanya ini bisa mengambil dari makna atau kesimpulan daripada ayat-ayat tadi yang kita sampaikan. Akan tapi boleh jadi akan saya ulas sedikit ya bagaimana kita menjaga keimanan kita di dalam bulan yang penuh dengan lagi penuh dengan wabah ini ya. Ya. Jadi ada beberapa langkah ya. Yang pertama tentunya kita menjaga kedekatan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjaga kedekatan kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 57. 57. Itu ya. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita kembali kepada Al-Quran, dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Artinya kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menghadapi petunjuk Allah bagaimana? Kita harus ikhlas ya, menghadapi semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar, tidak lari dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga keistiqomahan kita. Menjaga keistiqomahan kita di dalam menjalankan syariat. Ya, jangan sampai kita di rumah malah nggak sholat, ya, di rumah malah nggak jamaah. Nah ini kita masih bisa berjamaah di rumah dengan anak istri kita sebagai imam, gitu kan? Anak istri kita ajak untuk terus selalu berjamaah. Nah ini, jadi menjaga istiqomah di dalam menjalankan syariat semampu mungkin, kecuali uzur-uzur yang tidak bisa dihindari. Nah ini, Quran surat Fussilat ayat 30. Kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari maksiat. Dalam kondisi seperti ini pun ya jangan sampai kita mudah untuk berbuat maksiat. Jaga diri dengan sebaik-baiknya. Minimalkan maksiat. Apalagi ini luar biasa. Kalau kita sampai mati kemudian penuh dengan kemaksiatan, maka tidak husnul khotimah. Na'udzubillah. Tapi kalau kita menjaga meminimalisir kemaksiatan, insya Allah apapun yang terjadi, ya sehat atau ternyata kita qadarullah dipanggil oleh Allah, ya mudah-mudahan bihusnil khotimah karena minimnya atau menghindarinya kita dari kemaksiatan. Surat An-Nisa ayat 14. Kemudian yang keempat adalah menjaga pergaulan dengan orang yang soleh. Nah ini dalam kondisi seperti ini ya kita terus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, ikuti kajian-kajian seperti ini terus. Ya, jangan sampai kita kemudian malah senangnya pada saat seperti ini malah mojok dan sebagainya. Ini naudzubillah ya. Mojok apa itu namanya? Ya, tongkrong di pinggir jalan, tongkrong di kafe dan sebagainya, ini naudzubillah. Itu ya. Jadi menjaga pergaulan dengan sebaik-baiknya dengan orang yang soleh, insya Allah akan mendapatkan nasihat. Kemudian yang kelima adalah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini upaya menjaga keimanan kita dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 186. Nah, itu Bapak ya. Mohon maaf, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Taufik, mohon maaf para jamaah semuanya karena waktu sampai jam 9 sudah jam 9 lebih waktu jam saya. Mudah-mudahan waktunya host juga sudah jam 9 lebih ini ya Pak Adi. Oh ya benar. Iya sudah jam 9, jadi kita cukupkan untuk kajian pada malam hari ini. Tentu sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Kahar. Semoga kita nanti bisa membaca lagi, membuka lagi Al-Quran, surat Al-Baqarah, Al-An'am, Al-A'raf yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kahar tentang la'allakum tattaqun. Sehingga kita betul-betul bahwa apa yang kita lakukan setiap hari arahnya adalah menuju ke sana, ke la'allakum tattaqun, dengan instrumen yang tadi sudah disampaikan, ketundukan kepada Allah, untuk beribadah, berpegang teguh pada tali Allah,
meyakini hukum Allah, menjaga diri dengan sungguh-sungguh, lantas jalan yang lurus, jangan mencari jalan yang lain, jalan yang lain. Saya kira langkah-langkah ini mesti kita terus jaga agar istiqomah di dalam melaksanakan peribadatan kita, dan kita semakin kafah dalam menjalani agama yang kita yakini ini. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Tapi saya kira barang 1-2 menit Ustadz Kahar untuk menyampaikan kalam akhirnya, simpulan dari apa yang disampaikan. Monggo dipersilahkan Ustadz Kahar. Ya, baik, terima kasih. Sebagai penutup dari saya, tentunya saya mengajak yang pertama diri saya sendiri, juga keluarga saya sendiri. Mari kita betul-betul untuk menjaga diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan semuanya ini, saudara kandung ataupun sama muslim, untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling utama, ya. Dan insya Allah apabila kita bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan sungguh-sungguh, istiqamah, betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, memudahkan langkah kita menuju ridhonya, dan menjaga kita dari segala mara bahaya dan segala yang menggelincirkan kita dari jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah online yang saya hormati, kajian yang telah disampaikan